Di seluruh dunia, jutaan manusia sedang mencari sesuatu. Sebuah formula, sebuah sistem, sebuah cara untuk mengubah realitas mereka. Mereka menyebutnya Law of Attraction. Tahun 2022, pasar global untuk pengembangan diri, termasuk Law of Attraction, mencapai nilai 13,2 miliar dolar. Buku The Secret, karya Rhonda Byrne, terjual lebih dari 30 juta kopi sejak 2006. Pencarian terkait Law of Attraction di internet mencapai lebih dari 600 juta kali per tahun. Namun, penelitian di New York University tahun 2011 menemukan sesuatu yang mengejutkan. Visualisasi positif tanpa tindakan nyata justru menurunkan motivasi dan mengurangi pencapaian tujuan. Law of Attraction, sebuah konsep yang mengklaim bahwa pikiran manusia memiliki kekuatan magnetik. Prinsipnya sederhana, pikiran positif menarik hasil positif. Pikiran negatif menarik hasil negatif. Penganutnya percaya bahwa alam semesta akan merespons frekuensi energi mereka, memberikan apa yang mereka visualisasikan, mewujudkan apa yang mereka yakini. Namun di balik popularitas ini, tersembunyi pertanyaan-pertanyaan fundamental yang jarang dijawab. Setiap pagi, di berbagai belahan dunia, ritual yang sama dilakukan. Langkah pertama, afirmasi diri. Berdiri di hadapan cermin, mendeklarasikan kesuksesan, seolah telah terwujud. Langkah kedua, visualisasi mendalam. Membayangkan kehidupan yang diinginkan dengan detail yang jelas. Langkah ketiga, gratitude journaling. Menulis rasa syukur untuk hal yang belum terjadi. Tujuannya, mengubah frekuensi energi untuk menarik keinginan. Namun, ada sesuatu yang terlewatkan. Dalam setiap sistem kepercayaan, terdapat pertanyaan-pertanyaan fundamental yang harus dijawab. Pertanyaan pertama, kepada siapa permintaan ini ditujukan? Universe, alam semesta, adalah entitas abstrak, tidak memiliki kehendak, tidak memiliki kesadaran, tidak memiliki kemampuan untuk mendengar. Pertanyaan kedua, bagaimana mekanisme seleksinya? Ketika jutaan orang memvisualisasikan tujuan yang sama, siapa yang akan menerima? Berdasarkan kriteria apa? Pertanyaan ketiga, di mana peran usaha nyata? Apakah visualisasi saja cukup? Dan disinilah sebuah sistem kuno menawarkan jawaban. Penelitian menunjukkan sebuah pola yang konsisten. Banyak praktisi Law of Attraction mengalami kekecewaan. Mereka telah memvisualisasikan, mereka telah berafirmasi, mereka telah meyakini, namun hasil yang dijanjikan tidak datang. Mengapa? Karena ada elemen krusial yang hilang. Tindakan nyata, kerangka kerja yang jelas, dan yang terpenting, hubungan dengan sumber yang sebenarnya. Visualisasi tanpa aksi adalah ilusi. Afirmasi tanpa usaha adalah penipuan diri. Namun ada sistem yang mengintegrasikan semuanya. 14 abad yang lalu, di tanah Arab yang tandus, sebuah sistem dikembangkan. Sistem ini memiliki tujuan yang jelas, tidak kepada entitas abstrak, melainkan kepada pencipta alam semesta.
Kerangka kerja yang komprehensif tidak hanya visualisasi, tetapi juga panduan untuk bertindak. Hasil yang terukur tidak hanya materi, tetapi transformasi spiritual yang mendalam. Sistem ini bukan versi religius dari Law of Attraction. Ini adalah prototipe aslinya. Namanya Sholat Subuh dengan doa kunut. Mari kita pahami mengapa sistem ini berbeda. Setiap sistem memerlukan fondasi. Dan dalam Islam, fondasi itu dimulai dengan satu kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini bukan sekedar pembukaan ritual. Ini adalah deklarasi teologis yang mendalam. Dua nama Allah disebutkan di sini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Keduanya berarti Maha Penyayang, namun dengan dimensi yang berbeda. Dan perbedaan ini adalah kunci untuk memahami bagaimana sistem ini bekerja. Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Ini adalah rahmat yang bersifat universal, mencakup seluruh ciptaan, tanpa memandang keyakinan, tanpa memandang status, tanpa memandang layak atau tidaknya. Matahari terbit untuk semua manusia, hujan turun untuk semua makhluk, udara dihirup oleh setiap yang bernapas. Ini adalah provision, pemberian rezeki yang universal. Namun dalam sistem Islam, pemberian ini memiliki syarat fundamental. Usaha. Tidak ada yang diberikan tanpa ikhtiar. Ada sebuah hadis yang mengungkapkan prinsip fundamental ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Dia akan memberi rezeki kepada kalian, sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung yang pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang." Perhatikan struktur hadis ini dengan seksama. Burung pergi, tidak menunggu di sarang, tidak hanya memvisualisasikan makanan, tidak sekedar berafirmasi. Burung itu berusaha, terbang, mencari, bekerja. Jaminan rezeki ada, namun dengan prasyarat ikhtiar. Dan bagi orang beriman, ada dimensi tambahan. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Ini adalah rahmat yang khusus, diberikan kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Perbedaannya bukan pada kuantitas, melainkan pada kualitas. Bayangkan dua individu dengan penghasilan identik. Individu pertama, penghasilannya cukup, keluarganya harmonis, mampu menabung, mampu bersedekah, hidup dalam ketenangan. Individu kedua, penghasilannya selalu kurang, keluarganya penuh konflik, hutang menumpuk, kesulitan berkelanjutan, hidup dalam kegelisahan. Apa perbedaannya? Berkah, kuantitas yang sama, namun kualitas yang berbeda. Dan berkah ini datang dari sistem yang benar. Waktu subuh, periode antara fajar dan terbit matahari. Mengapa waktu ini begitu signifikan? Dari perspektif spiritual, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah." Dari perspektif neuroscience, prefrontal cortex, pusat pengambilan keputusan di otak manusia, mencapai performa puncaknya
2 hingga 3 jam setelah bangun tidur. 14 abad sebelum neuroscience modern, Islam telah menetapkan waktu optimal ini. Namun, ada satu elemen yang membedakan sholat subuh dari yang lain. Doa kunut. Sebuah blueprint yang sempurna. Mari kita lakukan perbandingan sistematis. Law of Attraction, target, universe, entitas yang tidak terdefinisi. Mekanisme, frekuensi energi, konsep yang tidak terukur. Jaminan, tidak ada, bergantung pada keselarasan. Doa kunut. Target, Allah, pencipta alam semesta. Mekanisme, doa langsung kepada yang maha mendengar. Jaminan, Allah menjanjikan respons terhadap setiap doa. Perbedaan fundamental. Law of Attraction berbicara kepada ketidakpastian. Kunut berbicara kepada kepastian absolut. Dan isi dari kunut ini adalah masterpiece dari kehidupan yang seimbang. Doa kunut terdiri dari 8 elemen fundamental. Mari kita analisis satu persatu. Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, berilah aku petunjuk sebagaimana Engkau telah memberi petunjuk kepada orang-orang sebelumku. Elemen pertama, petunjuk. Bukan sekedar keinginan materi, melainkan permintaan akan jalan yang benar dalam setiap keputusan hidup. Wa'afini fiman afait. Dan berilah aku kesehatan, sebagaimana Engkau telah memberi kesehatan kepada orang-orang sebelumku. Elemen kedua, kesehatan. Kesehatan fisik, mental, dan spiritual. Law of Attraction sering mengabaikan aspek ini, fokus hanya pada pencapaian materi. Kunut mengingatkan, tanpa kesehatan, tidak ada yang bermakna. Watawallani fiman tawallait. Dan jadikanlah aku dalam perlindunganmu, sebagaimana Engkau telah melindungi orang-orang sebelumku. Elemen ketiga, perlindungan. Dari bahaya yang terlihat dan yang tidak terlihat. Dari kecelakaan, dari orang yang berniat buruk, dari keputusan yang keliru. Ini adalah safety net yang tidak dimiliki oleh sistem Law of Attraction. Wabarikli fima a'tait. Dan berkahilah untukku apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Elemen keempat, berkah. Inilah game changer sejati. Bukan meminta lebih, melainkan meminta keberkahan dalam apa yang sudah dimiliki. Transformasi dari kuantitas menjadi kualitas. Waqini syarra ma qadait. Dan lindungilah aku dari keburukan apa yang telah Engkau tetapkan. Elemen kelima, intervensi ilahi. Ini adalah wisdom level tertinggi. Pengakuan bahwa kita tidak selalu tahu apa yang terbaik untuk kita. Ya Allah, jika apa yang aku inginkan ternyata buruk bagiku, jauhkanlah aku darinya. Trust the process pada level yang sempurna. Fa innaka taqdi wala yuqda alaik. Sesungguhnya Engkaulah yang memutuskan, dan tidak ada yang dapat memutuskan atasmu. Elemen keenam, tauhid. Afirmasi teologis yang fundamental. Law of Attraction sering mengatakan, you are the creator of your reality. Anda adalah pencipta realitas Anda sendiri. Kunut mengkoreksi, Allah adalah the creator. Anda adalah hamba yang berikhtiar. Innahu la yadhillu man walait. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang Engkau bimbing. Elemen ketujuh, martabat. Harga diri yang sejati bukan dari jumlah followers.
bukan dari angka di rekening bank, melainkan dari bimbingan Allah. Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Maha suci Engkau ya Tuhan kami, dan maha tinggi Engkau. Elemen ke-8, kerendahan hati. Penutup dengan pengakuan akan kebesaran Allah. Law of attraction sering berakhir dengan inflasi ego. Kunut berakhir dengan kerendahan hati di hadapan Sang Pencipta. 8 elemen komprehensif. Dalam waktu kurang dari 60 detik, setiap pagi, langsung kepada Allah. Blueprint kehidupan yang sempurna. Jadi dalam waktu kurang dari 1 menit, setiap pagi, seorang muslim telah memohon petunjuk untuk setiap keputusan, memohon kesehatan untuk setiap aspek kehidupan, memohon perlindungan dari setiap bahaya, memohon berkah dalam setiap pemberian, memohon intervensi ilahi untuk menghindari kekeliruan, mengafirmasi tauhid bahwa Allah adalah Sang Penentu, mengafirmasi martabat yang bersumber dari Allah, dan menutup dengan kerendahan hati di hadapan Sang Pencipta. Sistem yang lengkap, bukan kepada entitas abstrak, melainkan kepada Allah yang Maha Mendengar. Dan sekarang, pertanyaan fundamentalnya adalah, bagaimana mengimplementasikan sistem ini dalam kehidupan sehari-hari? Berikut adalah struktur yang telah terbukti selama 14 abad. Pukul 4.30, bangun. Lawan keinginan untuk kembali tidur. Ini adalah investasi terbesar hari Anda. Pukul 4.45, sholat tahajud. Opsional, namun sangat direkomendasikan. Waktu untuk doa-doa yang spesifik dan personal. Pukul 5, sholat subuh dengan kunut. Ini adalah inti dari sistem. Hayati setiap kata dalam kunut dengan penuh kesadaran. Pukul 5.15, zikir pagi. 5 menit untuk perlindungan sepanjang hari. Pukul 6, sholat duha. Aktivasi berkah di awal hari. Pukul 6.30, sarapan dengan penuh kesadaran. Bismillah, syukur atas rezeki yang diberikan. Pukul 7, memulai aktivitas dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Total waktu yang dibutuhkan 30 menit. Bandingkan dengan rutinitas Law of Attraction, 60 hingga 90 menit. Lebih efisien, lebih komprehensif, langsung kepada sumber. Penelitian tentang pembentukan kebiasaan menunjukkan bahwa dibutuhkan rata-rata 30 hari untuk membentuk neural pathway baru di otak. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk sebuah eksperimen. 30 hari, konsistensi dalam sholat subuh, kesadaran penuh dalam setiap kata kunut, usaha maksimal dalam aktivitas harian, tawakal sepenuhnya kepada Allah. Kami tidak menjanjikan bahwa Anda akan menjadi kaya dalam 30 hari. Namun kami menjamin Anda akan merasakan transformasi yang terukur, ketahanan mental yang meningkat, produktivitas yang lebih tinggi, ketenangan hati yang mendalam, kejernihan dalam pengambilan keputusan, dan yang paling fundamental, Anda akan merasakan kedekatan dengan Allah. Sesuatu yang tidak dapat dibeli dengan uang berapapun. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, Law of Attraction mengatakan, Anda adalah pencipta realitas Anda. Islam mengatakan, Allah adalah Sang Pencipta. Anda adalah hamba yang berikhtiar, dan Allah yang menentukan.
Law of Attraction berjanji, universe akan memberikan. Islam menjamin, Allah pasti merespon setiap doa dengan cara yang terbaik. Law of Attraction membutuhkan 60 hingga 90 menit berbicara kepada ketidakpastian. Islam membutuhkan 30 menit berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Lebih efisien, lebih komprehensif, lebih pasti. Jadi mulai besok pagi, ketika alarm berbunyi di waktu subuh, jangan hanya berdiri di depan cermin mengatakan, "Saya hebat." Ambil wudhu, gelar sejadah, berdiri menghadap kiblat, angkat tangan Anda dalam kunut, dan rasakan, bukan sekadar sugesti diri, melainkan koneksi sejati dengan Sang Pencipta alam semesta. Lakukan bagian Anda dengan sempurna, dan biarkan Allah mengatur sisanya. Bismillah, mari kita mulai. Jika video ini bermanfaat untukmu, jangan lupa berikan like, bagikan ke teman-temanmu, dan subscribe untuk mendukung kami menciptakan konten yang lebih berkualitas ke depannya.